Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musdar di sini. Selamat datang di channel ini. Dan kali ini kita akan coba sharing tentang 36 jam belajar komputer Microsoft PowerPoint 2019. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas modul 1. Kita akan membahas modul 1 yaitu tentang mengenal PowerPoint 2019. Adapun pokok bahasan di modul 1 ini ada beberapa. Yang pertama, menjalankan PowerPoint 2019, bagaimana cara menjalankan PowerPoint 2019, kemudian mengenal ribbon PowerPoint 2019, kemudian yang selanjutnya mengenal tab file, quick access toolbar, dan dialog box launcher. Nanti kita akan membahas ini, yang mana sih yang dimaksud tab file, quick access toolbar, dan dialog box launcher. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana mengatur konfigurasi status bar, dan yang selanjutnya, bagaimana menggunakan fasilitas Tell Me, dan yang terakhir adalah cara mengakhiri PowerPoint 2019. Namun, teman-teman sekalian perlu mengetahui bahwa Microsoft PowerPoint 2019 yang selanjutnya kita singkat dengan PowerPoint 2019 merupakan program aplikasi presentasi yang digunakan untuk membantu teman-teman sekalian dalam merancang dan membuat slide presentasi, serta menampilkan presentasi secara menarik dan profesional yang dilengkapi dengan berbagai macam efek transisi slide dan efek animasi objek yang lebih baik. Secara sepintas, PowerPoint 2019 mempunyai tampilan user interface atau UI yang mirip dengan PowerPoint 2016. Tetapi sebenarnya banyak fasilitas baru yang disediakan oleh PowerPoint 2019 guna membantu teman-teman sekalian dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan tentunya lebih produktif dibandingkan dengan PowerPoint 2016. Sekarang kita akan bahas ke pokok bahasan yang pertama, yaitu bagaimana cara menjalankan PowerPoint 2019. Nah, untuk memulai atau menjalankan program aplikasi PowerPoint 2019 ini, maka pertama-tama teman-teman harus menyalakan komputernya atau laptopnya terlebih dahulu, ya, sambil menunggu komputer menampilkan area kerja atau desktop sistem operasi Windows 10. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ini adalah layar kerja atau area kerja desktop saya. Nah, setelah muncul area kerja atau desktop dari device teman-teman sekalian, teman-teman bisa mengklik tombol Start yang ada di bawah ini, yang ada di dalam taskbar. Kemudian pilih dan klik program aplikasi PowerPoint. Ya, pilih PowerPoint. Tunggu sampai jendela program kerja tampil. Nah, karena kita sekarang akan membuat dokumen baru, atau presentasi yang baru, maka kita memilih dan mengklik blank presentation. Nah, seperti inilah tampilan dokumen baru dari presentasi PowerPoint 2019 yang masih kosong. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menjalankan Microsoft PowerPoint 2019, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenal ribbon pada PowerPoint 2019. Perlu teman-teman ketahui bahwa ribbon ini terdiri dari beberapa tabs yang mengorganisasikan berbagai skenario khusus dan objek sesuai dengan jenis aktivitasnya. Masing-masing tabs terdiri dari beberapa grup.
dan setiap grup terdiri dari beberapa tombol perintah atau command buttons. Jadi, ribbon ini mempunyai fungsi dan isi yang sangat lengkap karena di dalamnya juga sudah mengandung menu, toolbars, tombol perintah, galeris, dan kotak dialog. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan tab? Jadi ini adalah tab. Yang di atas ini adalah tab home, insert, ya, design, transitions, animations, slide show, review, view, help, dan storyboard. Ya, ini adalah tab. Namanya adalah tab. Kemudian yang dimaksud dengan grup adalah grup itu yang ini, ya. Yang ini adalah grup. Satu tab itu terdiri dari beberapa grup. Jadi ini adalah grupnya, ya. Jadi kalau kita pilih salah satu grup dan misalnya ini tanda panah bawah, kita klik, maka inilah tombol perintah. Akan banyak tombol perintah yang disediakan. Ya, jadi saya ulangi, ini adalah tab-nya, kemudian ini adalah grupnya, dan tombol perintahnya adalah yang ini. Ya, baik. Dan sebenarnya masih ada tombol perintah yang tersembunyi jika teman-teman biasa menggunakan gambar, maka akan ada tab baru yang akan muncul di samping, secara otomatis akan muncul di samping ketika ingin men-setting atau memformat sebuah image, entahkah itu filenya JPEG, PNG, atau JPG, maka akan muncul secara otomatis tombol perintah atau tab baru, yaitu tab format. Nah, selanjutnya, bagaimana sih menggunakan ribbon? Nah, jika semua tab dan tombol perintah ini selain bisa diakses dengan mengklik mouse, teman-teman juga dapat mengaksesnya dengan menggunakan keyboard. Jadi tidak perlu susah-susah lagi mengklik dengan menggunakan mouse, tetapi teman-teman bisa menekan beberapa huruf atau simbol-simbol tertentu di dalam keyboardnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan tombol perintah dan tab dengan menggunakan keyboard, teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah dengan menekan alternatif pada keyboard. Nah, tuh, dengan langkah ini, teman-teman akan melihat tampilan keytips berupa angka atau huruf, ya, berupa angka atau huruf yang dapat digunakan untuk menjalankan tab atau tombol perintah. Jadi muncul ya di atas semua. Selanjutnya, jika teman-teman menekan angka atau huruf yang mewakili tab atau tombol perintah, maka akan menampilkan keytabs untuk tab yang Anda pilih. Nah, misalnya saya menekan tombol H, ya, tombol home. Tombol home, maka akan ditampilkan keytips untuk tab yang dipilih. Karena saya tadi memilih dan menekan huruf H, maka keytips yang muncul adalah keytips dari tab home. Nah, kalau kita ingin mengembalikan kembali, kita tombol escape. Nah, tombol escape maka akan kembali. Kemudian kita juga, teman-teman juga boleh jika masih penasaran, silahkan menekan keyboard di keyboardnya dengan menekan huruf N. Kita akan mencoba insert, kita tekan N, maka akan tampil juga keytips yang disimpan oleh insert, tab insert. Jadi lengkap ya, beberapa
key tips yang disiapkan oleh PowerPoint 2019. Jika ingin kembali, tekan Escape. Oke, dan jika ingin menghilangkan simbol huruf maupun angka ini, teman-teman bisa menekan alternatif pada keyboard. Selanjutnya, bagaimana sih mengatur tampilan ribbons? Nah, kita akan mengatur bagaimana supaya ribbons ini atau jendela layar ini bisa tampil lebih maksimal. Karena biasanya ketika kita sedang bekerja, membuat slide presentasi, biasanya ribbon-ribbon ini ada yang biasa mengganggu teman-teman. Supaya layarnya besar, kita akan mengatur tampilan ribbons. Nah, gimana sih mengatur ribbons ini? Yaitu dengan mengklik ya di pojok kanan atas jendela kerja Microsoft PowerPoint 2019. Kemudian kita akan menentukan pilihan sesuai dengan yang diinginkan. Di sini ada 3 pilihan, yaitu Auto Hide Ribbons, yaitu untuk menyembunyikan seluruh ribbons, ya. Kemudian Show Tabs jika hanya ingin menampilkan tabs-nya saja. Dan yang terakhir, Show Tabs and Commands untuk menampilkannya kembali ribbons lengkap dengan tabs dan tombol perintah. Jadi yang aktif sekarang yang ini, Show Tabs dan Command. Kalau kita klik ini, Auto Hide Ribbons, maka semua atau keseluruhan ribbon tersembunyi. Nah, kalau kita ingin menampilkannya lagi, klik Ribbon Display Options, kemudian Show Tabs. Nah, kalau Show Tabs, maka tabs-nya saja yang ditampilkan. Home, Insert, Design. Adapun key tips-nya di bawah, grupnya di bawah, itu tombol perintahnya tidak muncul. Nah, jika teman-teman ingin menampilkannya kembali, klik kembali Ribbon Display Option, kemudian klik Show Tabs and Commands. Dan catatan untuk teman-teman bisa menggunakan tombol Collapse the Ribbons dengan menekan Ctrl F1 pada keyboard. Jadi teman-teman bisa menekan Ctrl F1, nah, maka ribbon display option-nya akan berubah. Kalau ingin menampilkannya kembali, tekan Ctrl F1. Jadi, sangat sederhana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengenal tab file, Quick Access Toolbar, dan Dialog Box Launcher. Nah, jendela kerja 2019 telah dilengkapi dengan tab file, Quick Access Toolbar, dan Dialog Box Launcher. Nah, untuk tab file, ya, ini terdapat pilihan perintah. Ya, kalau kita mengklik ini tab file, maka akan muncul backstage, ya, backstage view untuk menu atau untuk tab file, di mana dia akan menampilkan pengelolaan berbagai file yang terdiri dari home, new, open, kemudian bagaimana menu pencetakan file, info, save as, print, share, export, dan close, ya, dan juga ada pengaturan dari aplikasi PowerPoint 2019. Jadi ini adalah backstage dari tab file. Selanjutnya tentang Quick Access Toolbar, ya. Quick Access Toolbar ini ditempatkan di atas ribbon yang berisi kumpulan tombol perintah yang sering teman-teman gunakan. Ya, yang ini adalah Quick Access Toolbar. Teman-teman juga bisa menambahkan atau mengatur sendiri
kumpulan perintah atau keys yang ada di Quick Access Toolbar, yaitu dengan cara mengklik tanda panah bawah ini, ya, dan kemudian teman-teman bisa mencentang yang mana teman-teman inginkan. Misalnya, saya mau menampilkan email, ya, dan saya ingin menampilkan spelling, juga saya mau menampilkan quick print. Jika teman-teman ingin menghapus salah satu perintah dari Quick Access Toolbar, teman-teman bisa mengkliknya kembali dengan menghilangkan centangnya. Ini. Teman-teman juga bisa mencari perintah yang lain dengan menekan tombol More Command. Jika teman-teman ingin menampilkan Quick Access Toolbar-nya dengan menampilkan ini, misalnya cut, maka teman-teman tinggal mengklik saja, kemudian tekan tombol Add, dan kemudian OK. Maka di sini akan muncul, ya. Ini akan muncul di Quick Access Toolbar. Dan jika teman-teman ingin menampilkan Quick Access Toolbar-nya ini berada di bawah, ya, di bawah tab, maka teman-teman bisa kembali mengklik panah bawah, kemudian mengklik yang paling ini, yang paling bawah, Show Below the Rewards. Maka Quick Access Toolbar-nya akan berpindah ke bawah, ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Ini tergantung posisinya di mana teman-teman merasa nyaman menempatkan posisinya, mau di atas atau di bawah, itu tergantung dengan pilihan dan di mana area kerja teman-teman bisa bebas, ya. Saya kembalikan ke atas karena saya terbiasa menempatkan Quick Access Toolbar-nya di atas. Baik. Nah, selanjutnya untuk dialog box launcher, jika teman-teman memperhatikan di tab atas ini, Home, maka teman-teman akan menemukan sebuah icon kecil, ini ya, sebuah icon kecil. Icon kecil ini akan menampilkan dialog box launcher. Jadi ini setiap grup itu ada, ya, setiap grup ini ada. Bila kita menekan ini, maka akan muncul text pane atau kotak dialog, ya, hasil pemilihan dari beberapa dialog box. Jadi ini adalah dialog box yang teman-teman bisa atur pada saat nanti mengerjakan slide presentase. Tentunya tab-tab juga ini, tab-tab baru ini memiliki fungsi masing-masing. Ya, ini memudahkan teman-teman dalam membuat presentasi yang menarik. Kemudian, di pokok bahasan selanjutnya, yaitu mengatur konfigurasi status bar. Jadi, ini adalah status bar di bawah, status bar kita. Kita bisa menampilkan atau menyembunyikan status bar ini dengan cara mengklik kanan bagian bawah ini, status barnya. Kemudian kita hilangkan tombol perintah dari masing-masing menu yang ada di sini. Misalnya saya mau hilangkan zoom. Nah, kemudian ada zoom slider, saya hilangkan. Kemudian saya juga hilangkan command. Nah, maka status bar ini akan menjadi semakin kecil.
Jika teman-teman ingin mengembalikannya seperti semula, lakukan seperti tadi, klik kanan, kemudian kembali mencentang semua yang tadi dicentang. Dan akan muncul kembali seperti tampilan semula. Kemudian, ada yang namanya fasilitas Tell Me. Ini ya, fasilitas Tell Me. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini yang kotak di atas ini fungsinya apa? Nah, ini adalah fasilitas Tell Me, di mana teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas Tell Me ini untuk membantu teman-teman memilih perintah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, misalnya teman-teman ingin mencetak hasil dari slide PowerPoint. Teman-teman bisa mengetikkan saja di fasilitas Tell Me ini print, maka fasilitas print atau perintah print akan ditampilkan. Ini memudahkan supaya tidak berangkat atau mengklik lagi di tab file. Atau mungkin teman-teman di dalam lembar kerjanya nanti pada saat membuat slide presentase ada kata yang ingin dicari, itu bisa dengan mengetikkan suku kata dari kata yang ingin dicari. Ya, di sini bisa untuk menemukan dengan cepat di mana kata yang kita cari itu di slide mana ia berada, di mana posisi kata itu di slide berapa. Kalau kita ingin mencari kata yang akan kita edit atau akan yang kita ubah, kita bisa menggunakan fasilitas Tell Me. Nah, selanjutnya, yang terakhir, bagaimana mengakhiri PowerPoint 2019. Nah, untuk mengakhiri penggunaan PowerPoint 2019, teman-teman bisa mengklik tombol X ya, tombol kali yang berada di pojok kanan atas jendela kerja teman-teman, dan teman-teman bisa tunggu sampai jendela PowerPoint 2019 ditutup. Itulah tadi mengenal PowerPoint 2019. Selanjutnya, kita akan membahas modul 2, yaitu membuat dan menyiapkan presentasi baru. Jadi, tetap standby di channel ini, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan silahkan berkomentar jika ada yang kurang dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.